Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertarungan antara Aryo Saloko dan Sawung Sariti sudah mendekati titik akhir. Pada saat itu Aryo Saloko sudah menekankan ujung tombaknya ke dada Sawung Sariti. Tiba-tiba Aryo Saloko teringat akan pengalaman ketika masa kecilnya bersama Sawung Sariti. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tiba-tiba kenangan itu terpecahkan oleh suara Sawung Sariti dengan tataknya. "Kenapa tidak kau lakukan itu sekarang, kakak? Adakah kau takut melihat darah yang akan menyembur dari luka di dadaku?" Aryo tidak menjawab, tapi tangannya menjadi gemetar. "Jangan berlaku seperti perempuan cengeng," sambung Sawung Sariti. Namun Aryo masih diam saja. Memang dalam perkembangan mereka banyak mengalami pengaruh yang berbeda, sehingga watak mereka pun menjadi jauh berbeda pula. Dengan demikian suasana menjadi bertambah tegang. Wajah-wajah yang berada di sekitar kedua anak muda yang berdiri berhadapan itu menjadi tegang pula. Dengan dada yang berdenyut keras, mereka menunggu apakah yang akan terjadi. Namun agaknya Maiso Jenar yang telah lama bergaul dengan Aryo dapat meraba perasaan yang menjarari kepala anak itu. Bahkan kemudian ia berdoa mudah-mudahan Aryo mengambil keputusan lain, sehingga ia tidak membunuh saudara sepupunya itu dengan tangannya sendiri. Dan apa yang diharapkan terjadilah. Tiba-tiba dengan suara gemetar Aryo berkata, "Adi Sawung Sariti, jangan berkata demikian. Mungkin benar aku tidak akan berani melihat darah yang menyembur dari luka di dadamu, karena kau adalah adikku yang pernah mengalami keindahan masa kanak-kanak bersama-sama. Nah, Adi Sawung Sariti, pulanglah dan berpikirlah baik-baik agar masalah di antara kita dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah, baik darah kita sendiri maupun darah rakyat kita." Sawung Sariti mencibirkan bibirnya, jawabnya, "Kalau kau tidak membunuh aku sekarang, kakang, kau akan menyesal, sebab akulah yang kelak akan membunuhmu." Aryo Saloko menarik napas dalam-dalam, namun tangannya yang memegang tombak itu masih saja gemetar. Katanya kemudian hampir berdesis, "Aku harap kau akan mengubah pendirianmu. Akan kutemukan kelak kebenaran kata-kataku. Tak ada persoalan di antara kita apabila kita berdiri di tempat kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita dapat memberikan tenaga dan pikiran kita untuk kepentingan tanah kelahiran serta kedamaian dan ketentraman hidup rakyat kita, di mana kita dilahirkan dan untuk siapa kita berbakti." Mendengar kata-kata Aryo Saloko, Sawung Sariti menarik keningnya. Sekali terlintas di dalam otaknya kebenaran kata-kata itu, seperti apa yang didengarnya dari Maiso Jenar. Tapi dalam keadaan yang demikian muncullah kembali kebengalannya. Sebagai seorang yang mempunyai harga diri terlalu tinggi, ia tidak mau menyerah dan minta maaf, malah mendengar jawabnya, "Kakang Aryo Saloko, pertimbangkan sekali lagi. Apakah untungmu membebaskan aku? Sekali lagi aku peringatkan bahwa aku tetap akan membunuhmu dalam keadaan yang bagaimanapun." Aryo Saloko menarik napas dalam-dalam, juga Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro menjadi pening mendengar kata-kata Sawung Sariti.
Bahkan beberapa orang menjadi tidak sabar lagi. Kenapa anak yang sedemikian sombongnya tidak dibunuh saja? Namun Aryo berpikir lain, kelakuannya banyak dipengaruhi oleh tingkah laku Maisodenar. Apalagi yang berdiri di hadapannya itu adalah adik sepupunya. Maka dengan tidak berkata-kata lagi, ditariknya ujung tombaknya dan langsung disarungkannya. Kemudian ia melangkah mundur. Gigi Sawung Sariti masih terdengar gemeretak. Marahnya sama sekali tidak mereda, apalagi ia merasa mendapat penghinaan dari kakak sepupunya. Karena itu darahnya justru menjadi meluap-luap. Dendamnya menjadi semakin bersusun-susun di dalam hatinya yang kelam. Pada saat itu ia masih tetap berdiri dengan gagahnya, matanya mandang tetap kepada Aryo Saloko. Hanya kadang-kadang saja mata itu menyambar wajah-wajah Maisodenar dan Kebu Kanigoro. Bahkan sempat pula ia menangkap pancaran mata yang bulat segar dari seorang gadis tangguh yang bernama Endang Widuri. Demikianlah Sawung Sariti telah membakar perasaan mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Beberapa orang berpendirian bahwa orang yang demikian sombongnya itu lebih baik dibinasakan saja, belum menjadi lebih berbahaya lagi. Namun Aryo Saloko sendiri mengharap mudah-mudahan adiknya itu dapat menemukan kembali jalan kebenaran, menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian ia akan menemukan penyelesaian tanpa menanam dendam yang lebih dalam dari cabang keturunan Ki Ageng Soro Dipoyono, sehingga kelak tidak akan mengganggu kedamaian hidup berdampingan sebagai dua orang bersaudara yang memerintah atas tanah masing-masing Pamingit dan Banyu Biru. Aryo Saloko sendiri telah berusaha keras untuk menyimpan dendam atas hilangnya ayahnya Gajah Soro, serta berusaha untuk melupakannya. Sebab apabila dendam dituntut dengan dendam, maka dendam itu sendiri akan menjalar turun-temurun. Dan habislah manusia di dunia ini terbenam dalam arus pembalasan demi pembalasan. Beberapa orang menjadi keheran-heranan ketika malahan Aryo Saloko memutar tubuhnya dan kemudian melangkah pergi menjauhi adiknya yang masih berdiri tegap tanpa bergerak. Tetapi Maisodenar dan Kebu Kanigoro sama sekali tidak menyesal. Bahkan mereka merasa berbangga hati atas keluhuran budi yang mancar dari rongga dada muridnya. Meskipun kemudian mereka masih mendengar Sawung Sariti berkata, "Kakang, jangan mengharap hatiku menjadi cair oleh sikapmu kali ini. Bagaimanapun juga kau tidak akan dapat kembali menjamah daerah perdikan Banyu Biru." Aryo mempercepat langkahnya, ia tidak mau mendengarkan lagi lagu yang menyakitkan hati itu, supaya ia tidak mengubah keputusannya. Karena itu ketika ia mendengar Sawung Sariti meneruskan kata-katanya, ia berteriak, "Pergilah dan ambil pedangmu. Bunuhlah aku kelak kalau kau sudah merasa mampu. Aku akan merasa bahagia kelak kalau aku binasa depani tanah pusaka serta rakyat tercinta. Demi mereka, aku bersedia untuk mati." Setelah itu ia tidak menoleh lagi, langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan ia tidak menghiraukan lagi orang-orang yang berdiri berjajar mengelilinginya. Ia tidak peduli apakah orang lain akan membenarkan pendiriannya atau tidak. Demikianlah Aryo Saloko dengan langkah seketap langsung menuju ke gedangan. Beberapa orang berjalan mengiringinya dengan berbagai perasaan menggayut di hati. Meskipun ada di antara mereka yang menjadi kecewa, namun di sela-sela perasaan itu, kagumlah mereka atas kebesaran jiwa anak muda itu. Mereka yang tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu hanya menganggap betapa tinggi jiwa kejantanannya. Sebagai seorang laki-laki, ia tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya lagi. Sawung Sariti mandang iring-iringan itu sampai lenyap di balik tabir kegelapan malam.
Beberapa kali ia menarik napas, kemudian ia melangkah maju dan kemudian membungkuk memungut pedangnya. Dengan tajam dia amat-amatinya pedang kebanggaannya itu, seolah-olah ia sedang bertanya pada benda itu, kenapa kali ini ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bahkan beberapa bagian dilihatnya pedangnya mengalami kerusakan. Karena itu ia menjadi kagum atas ketajaman dan kekerasan baja bahan tombak yang bernama Kiai Banca. Setelah ia menyarungkan pedangnya, dilayangkan pandangannya berkeliling. Baru kemudian terasa betapa sepinya. Perlahan-lahan ia melangkah dan berjalan menjauhi tempat di mana ia hampir saja binasa. Saat kemudian arena itu menjadi sunyi sekali. Namun di dalam kegelapan malam masih ada seorang yang berdiri di antara mayat-mayat yang masih bergelimpangan di sana sini. Orang itu adalah Maiso Jenar. Ia tidak turut serta dengan orang-orang lain kembali ke gedangan. Tapi ia berhenti beberapa tonggak dari desa itu. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang demikian, Aryo lebih senang duduk menyendiri, merenung dan menimbang-nimbang apa yang sudah dan akan dilakukan. Karena itu lebih baik ia tidak mengganggu Kebo Kanigoro. Telah lebih dahulu kembali ke gedangan mengantar anaknya yang kelaparan bersama dengan Wonomerto dan orang-orang yang lain. Namun pada saat itu Maiso Jenar sama sekali tidak merasa lapar. Berapa kali ia membungkuk mengamati mayat-mayat yang terbujur lintang di arena. Ada di antaranya yang sudah tua, tetapi ada di antaranya yang masih sangat muda sekali. Sekali dua kali terpaksa ia mengusap dadanya. Sekian banyak orang melepaskan nyawanya hanya karena ketamakan beberapa orang yang ingin memegang kekuasaan. Berbahagialah mereka yang mati dalam tugas suci mereka. Tetapi sayanglah jiwa yang melayang sebagai korban nafsu yang tak terkendali. Demikianlah malam bertambah kelam. Di langit masih nampak beterbangan kelelawar mencari mangsa. Dan di kejauhan terdengar gonggongan anjing liar mengerikan. Maiso Jenar masih saja berdiri tegak di dalam gelapnya malam. Di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, matanya memandang jauh ke arah bintang-bintang di langit. Namun hatinya dipenuhi oleh pertanyaan kenyataan tentang esok. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Adakah pasukan dari Pamingit dan rombongan orang-orang golongan hitam akan kembali lagi menyerang? Ataukah mereka sudah merasa bahwa mereka tak berhasil? Meskipun demikian, adalah menjadi kewajiban Maiso Jenar untuk tetap waspada dan bersiaga sepenuhnya. Sekali-kali dilayangkan pandangan matanya ke arah pedukuhan gedangan yang lamat-lamat meremang. Seperti bayangan yang kelam menggores di wajah langit. Maiso Jenar menarik napas. Pedukuhan itu nampak betapa damainya dalam kelelapan tidurnya. Seolah-olah tidak pernah terjadi keributan sama sekali. Tetapi di sini bukti-bukti itu dihadapinya. Mayat dan bau darah. Menghadapi kenyataan itu, darah Maiso Jenar berdesir, namun ia sadar sesadarnya bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah sekedar untuk menjadi umpan nafsu dan ketamaan. Tapi sebagai manusia, ia wajib menegakkan kebenaran dengan usaha-usaha menurut jalan yang dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Maiso Jenar sedang tenggelam dalam angan-angannya, tiba-tiba di kejauhan nampaklah sebuah bayangan yang melintas dengan cepatnya. Maiso Jenar menjadi terkejut karenanya. Tetapi dalam tangkapannya yang hanya sekilas itu, tahulah ia bahwa bayangan itu adalah orang yang berjubah abu-abu, yang dalam pertempuran terjadi beberapa saat sebelum itu merupakan penyelamat yang menentukan. Timbullah keinginannya untuk mengenal orang itu dari dekat.
Karena itu segera ia meloncat dan berlari cepat-cepatnya ke arah bayangan yang melintas itu. Namun ternyata Maisodenar sama sekali tidak berhasil. Yang terbentang di hadapannya hanyalah wajah malam yang hitam kelam. Sedangkan bayangan itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, perhatiannya kini telah berpindah dari pertempuran yang baru saja terjadi kepada orang yang berjubah abu-abu itu. Siapakah gerangan orang yang telah menjadi teka-teki sampai bertahun-tahun? Kalau saja saat itu Ki Ageng Gajah Suro ada di sampingnya, maka ia akan dapat mencari pertimbangan bahwa pasti orang itulah yang telah mengambil keris-keris Kyai Nogosostro dan Sapu Inten dari Banyu Biru. Tapi apakah gerangan maksud yang benarnya? Dan mengapa orang itu tiba-tiba saja muncul pada saat dirinya terancam bahaya? Bahaya yang hampir saja tak dapat dihindarkan, apalagi dalam pertanggungjawabannya terhadap seluruh anak buahnya. Tapi bayangan itu kini sudah lenyap, yang tinggal hanyalah beberapa masalah, pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang bercampur baur berputar-putar di dalam otak Maisodenar. Campur baur antara gambaran-gambaran hari esok serta kenangan hari kemarin, yang kadang-kadang tak dapat ditemukan sendi-sendi penyambungnya. Dalam pada itu sekali lagi Maisodenar terkejut. Kali ini lamat-lamat ia mendengar suara tembang. Jauh sekali, meskipun setiap kata yang terlontar dapat dengarnya dengan jelas. Maisodenar menjadi termangu-mangu, siapakah yang berdendang di tengah malam di antara bau mayat dan darah ini. Mula-mula pikirannya terbang kepada Ki Ageng Pandanalas. Namun ternyata suara itu lain, bukan suara yang sudah sering didengarnya. Ketika dendang itu telah genap satu bait, ternyata terdengar diulanginya kembali kata demi kata, didengarnya dengan seksama. Memanising manungso sejati, sesantine mring laku tomo. Lu kita mesu budini, merui hawa lan nepsu. Mrih sampurna lair lan batin, kanthi atopo broto. Gegulang mrih ayu, ayuning rat saisinya. Rumantine rinakit budi, pakarti, toto gatining jalmu. Dada Maisodenar berdesir mendengar tembang itu. Suatu gambaran tentang manusia idaman, manusia sejati yang bersemboyan, berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal bentuk-bentuk hawa nafsu, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Dengan penuh prihatin dan memeras diri, berjuang untuk kesejahteraan dunia dengan segala isinya, menuju ke arah masyarakat yang toto tentram Kertoraharjo. Dengan tanpa sadarnya Maisodenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan isi tembang itu, demikianlah hendaknya manusia. Namun agaknya manusia yang demikian itu masih harus dilahirkan. Manusia yang dapat mengenal dengan seksama segala bentuk-bentuk nafsu, serta menghindarinya, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Tapi jelas dikatakan oleh tembang itu, bahwa manusia itu tidak menunggu datangnya tata masyarakat yang diidamkan, tapi manusia yang demikian harus berjuang untuk mencapainya. Maisodenar meraba dadanya. Disinilah kadang-kadang letak persimpangan jalan yang berbahaya. Harus ditarik garis yang jelas antara berjuang untuk masyarakat yang diciptakan dengan unsur-unsur nafsu yang menyusup ke dalamnya tanpa disadari. Dalam pada itu tiba-tiba Maisodenar memandang jauh kepada dirinya sendiri. Ia telah sekian lama berjuang untuk satu cita-cita yang menurut keyakinannya
akan dapat mendatangkan keteguhan pemerintahan yang seterusnya, akan dapat menciptakan masyarakat yang dicita-citakan. Dan bersyukurlah ia bahwa sampai saat ini sama sekali tidak timbul nafsu di dalam dirinya, seperti golongan hitam yang juga sedang berjuang dengan tujuan yang sama, menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Tapi bagi mereka, penemuan itu sama sekali bukan suatu perjuangan untuk menegakkan pemerintahan, tetapi bahkan mereka menganggap bahwa siapa yang menemukan sepasang keris itu akan mampu menguasai golongannya, dan dengan kekuatan mereka dapat merebut tahta Demak. Untunglah bahwa keris itu sudah dapat direnggutnya dari tangan mereka. Meskipun kini keris itu masih harus dicarinya kembali, Maiso Jenar menegakkan kepalanya untuk mencoba mengetahui dari manakah suara tembang itu dilontarkan. Tapi untuk beberapa lama ia tidak berhasil. Suara itu seolah-olah bergulung-gulung dari segala arah, membentur dan melontar kembali dari tebing-tebing bukit di sekitarnya. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ia tak akan berhasil menemukannya. Dengan demikian Maiso Jenar dapat kesimpulan bahwa suara tembang itu telah dilontarkan oleh seorang sakti yang sengaja membingungkannya. Bahkan dalam penilaiannya, orang itu pasti lebih sakti dari Ki Ageng Pandhanaran. Dalam tingkatannya sekarang, ia sama sekali tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat berdiri sejajar dengan orang tua itu. Tapi orang ini yang berdendang dengan asiknya bukanlah orang sejajarnya. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat pada orang yang berjubah abu-abu yang baru saja menampakkan diri di hadapannya. Dengan demikian ia menduga bahwa orang itulah yang telah melakukan tembang di malam yang sunyi itu. Maka kemudian Maiso Jenar mengambil keputusan untuk tidak mencarinya lebih lanjut, sebab usahanya pasti akan sia-sia sebelum orang itu atas kehendak sendiri menunjukkan tempatnya berada. Tapi yang tumbuh kemudian di dalam dada Maiso Jenar adalah dugaan-dugaan yang bersimpang siur tentang orang itu. Orang yang aneh dalam pandangan matanya meskipun dalam sepintas lalu, orang itu benar-benar mirip dengan bentuk pasing-singan. Namun ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan pasing-singan. Kalau orang itu juga berjubah abu-abu dan juga memakai wajah yang bukan wajah aslinya, mungkin hanyalah suatu kebetulan saja, meskipun kebetulan yang masih meragukan. Dengan teka-teki yang masih berkecamuk di kepalanya itulah Maiso Jenar melangkah kembali ke Pedukuhan Gedangan. Di sepanjang perjalanannya, ia sama sekali tak dapat melepaskan diri dari persoalan orang berjubah abu-abu itu. Ketika ia sampai di Pedukuhan, dilihatnya di rumah Wirodopo masih lengkap duduk mengelilingi pelita minyak. Kebu Kanigoro beserta anaknya di belakangnya, Wonomerto yang tampak sangat kelelahan, serta beberapa orang lainnya yang kemudian mempersilahkan Maiso Jenar untuk duduk di antara mereka. Pada mereka itu, Maiso Jenar minta untuk tetap bersiaga dan memberikan beberapa petunjuk. Apabila besok pertempuran masih harus dilakukan, setelah itu maka segera ia minta diri untuk beristirahat. Malahan ia menasihatkan pada orang-orang lain untuk beristirahat pula. Setelah Maiso Jenar membersihkan dirinya, terasalah bahwa tubuhnya menjadi segar kembali. Apalagi setelah ia mengisi perut sekadarnya, tubuhnya yang telah diperas sehari penuh itu merasa sehat dan kekuatannya telah utuh seperti semula. Sebelum ia masuki ruangannya di bagian depan rumah Wirodopo, mula-mula ia perlu menengok keadaan Roro Wilis. Ketika ia masuk, dilihatnya Roro Wilis duduk bercakap-cakap dengan Widuri. Melihat kedatangan Maiso Jenar, segera Widuri berdiri untuk meninggalkan ruangan itu. Tetapi cepat Wilis menangkap lengannya. "Mau kemana kau, Widuri?" "Tidur, Bibi," jawab gadis itu. "Bukankah kau akan menemani aku malam ini?"
sahut Roro Wilis. Widuri berhenti tapi ia termangu-mangu. Bukankah kau sudah berjanji? Wilis meneruskan. Widuri mengangguk. Nah, kalau begitu kau tidak boleh pergi, sambung Maesa Jenar. Widuri tidak jadi meninggalkan ruangan itu, tetapi ia duduk kembali di samping Roro Wilis. Silahkan masuk, Kakang, Wilis mempersilahkan. Tapi Maesa Jenar menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan terlalu lama tinggal di ruang itu, sebab ia perlu beristirahat.